Ya, oke. Ya, Bapak Ibu, sekarang ini sudah masuk ya. Eh, eh, sudah ya, deskripsi CK nanti diminta sama Pak Bulfi. Jadi sekarang caranya ini CP-CP yang ada ya Bapak Ibu. Ada berapa elemen di fisika, Bu Fitri? Bu Fitri, ada Ada berapa? dua, Bu. Apa itu? Pemahaman fisika dan keterampilan proses. Pemahaman fisika sama keterampilan proses. Oke, siap. Nah, sekarang di CP ini coba di Ibu Fitri pilah bahasa kompetensinya dengan materinya. Mana bahasa kompetensinya di situ? Me Ya, copy paste, copy saja, copy. Menerapkan. Ya, copy. Copy, Ctrl C, Ctrl V. Pintar, bagus. Kemudian sebentar, pelan-pelan, pelan-pelan. Ya. Belum, belum. Sebentar, sebentar. Kemudian materinya apa, Bu Fitri? Dalam menyelesaikan masalah. Tunggu dulu. Kasih selesaikan dulu kompetensi dulu, kompetensi. Tadi menerapkan, apalagi di situ? Menyelesaikan masalah. Tete, yang tadi. Ya, menyelesaikan masalah. Itu bahasa kompetensi ya. Menyelesaikan masalah. Apalagi? Menerapkan. Jangan menerapkan, prinsip menerapkan saja. Prinsip itu kontennya, Mi. Menerapkan, cocok, Mi. Ya, Ctrl C. Oke ya. Satu saya dulu ya, saya kasih contoh. Kemudian materinya Bu Fitri. Eh, konsep, konsep sayang. Ambil konsep itu, ambil konsep. Ya, satu, Ctrl C, Ctrl V. Kasih, kasih anu ya, kasih apa namanya, kasih tandai, kasih garis sih ya, kasih ya cendolan. Oke, tarik dulu tenunya. Sudah? Oke, coba yang dianu lagi. Ya, kinematika dinamika. Gerak, oke. Apalagi? Fluida. Oke, gejala gelombang bunyi. Oke. Sudah? Oke. Mesin sampai mesin. Prinsip dan konsep kalor. Itu pelan-pelan prinsip dan konsep kalor. Termodinamika. Kemudian ini yang konsep kalor dan termodinamika dengan berbagai perubahannya dalam mesin kalor itu satu konsep, satu satu ini materi. Oke, nggak usah dipisah, digabungin saja nanti dipilahnya di ini, nanti dipilahnya di apa namanya di TP-nya. Oke, oke, oke. Kalau begitu, ya ini kan satu anu ya. Nanti itu yang di peserta didiknya dikasih tuh kan Ibu Fitri, yang peserta didik mampu supaya sejajar gitu loh. Ya, kita selesaikan dulu itu ya, CP yang ini ya. Sasaran CP-nya itu. Ini kan sasaran CP-nya, ya kan? Nanti kita buatkan untuk sasaran CK-nya lagi, gitu ya. Oke, sudah ada mi kompetensi dengan materi, sekarang CK-nya. Nah, ini kelas berapa, Bu Fit? Kelas 11 dengan 12, Di. Kita mau tetapkan di CK berapa untuk AKMI-nya? Kalau untuk AKMI itu kan CK5 sampai CK9 ya. CK5 sampai CK9. Artinya CK misalnya Bu Zul atau di Mandua ini kita tetapkan ya secara bersama
kesepakatan, oh kita mau ambil yang CK untuk kelas 11 12 kan, CK 8 dengan CK 9 atau CK 7 dengan 8 juga bisa ya. Jadi Bu Fitri, kan kita mau tingkatkan nih ceritanya dari tingkat kemahiran literasinya yang kemarin untuk Mandua itu kan masih sebatas cakap ya. Cakap berarti dia masih dalam dalam kategori literasi yang sedang kan gitu ya. Nah, jadi kita mau naik ke tingkat kemahiran yang tinggi atau apa namanya mahir apa bukan mahir ya apa ya mahir ya. Eh, Apalagi tingkat anunya tingkat kemahirannya itu ya mahir ya dan perlu ruang kreasi. Ya, kalau perlu ruang kreasi itu sangat tinggi. Berarti kalau sangat tinggi berarti dia oh terampil ya, bukan mahir, terampil. Sudah cukup baru terampil baru perlu ruang kreasi. Ya, saya lupa-lupa juga. Ya ini CK-nya ini ya. Ini apa nih? CK ini. Oh, kenapa Iya, nama Bu. teman CK ini CK. CK ini kah? Deskripsi CK-nya ini. Ah ya, cocok nih capaian potensi. Nah, sekarang kita ambil jangan di CK 1 sayang. CK anunya. Sekarang perhatikan dulu materinya sayang. Sebentar dulu ini. Sebelum CK-nya, lihat coba materinya tadi dianalisis. Dianalisis tak, Ibu Fitri. Ya, sekarang materi konsep terkait tentang apa materinya di sini? Ada konsep vektor, ada kinematika, dinamika, gelombang ini ya. Nah, sekarang Ibu Fitri mau kita buatkan dulu eh, ya kan kita mau TP ya CK-nya untuk satu-satu konsep dan prinsip vektor misalnya. Di sini kita mau tautkan antara CK sains ya pasti ya. Kan fisika ini ceritanya ya, pasti sudah ada sainsnya. Kemudian ditautkannya dengan dengan literasi apa Bu Fitri? Dengan literasi misalnya kalau berbicara masalah vektor pasti ada matematikanya toh, numerasinya toh. Halo? Iya, Bu. Ya, ada numerasinya. Ada juga bisa nggak membacanya? Ada kan? Bisa kan? Bisa, Bu. Bisa dong. Membaca vektor, gimana cara anak-anak paham tentang vektor kalau dia tidak bisa baca vektor dengan lambang-lambangnya gitu ya? Ya kan? Nah, Iya, kemudian Bu. sosial sosial budaya, tahu nggak dengan sosial budaya? Enggak kan? Ya jadi nggak usah dipaksakan kalau materinya vektor itu mana masuk gimana cara masuk sosial media? Ah kayaknya nggak ada hubungan deh. Jadi tinggalkan. Jadi yang tertahu tentang konsep dan prinsip vektor itu ada 3 literasi. Literasi sainsnya dapat, numerasinya ada, dan membacanya juga ada. Gitu ya? Jadi tiga literasi. Jadi kan secara teori dasarnya hanya dalam proses pembelajaran itu 2 literasi, minimal 2 literasi, gitu ya. Minimal 2 literasi. Jadi kalau 3 literasi nggak apa-apa, ya. Yang penting tidak lebih tidak kurang dari 2 literasi yang diintegrasikan, gitu ya, Bu ini. Oke, Iya, Bu. sekarang konsep dan prinsip vektor terkait tentang ini CK-nya dia mau CK berapa Bu Fitri? Kita tentukan. Coba buka 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 dokumen CK-nya. Buka dokumen CK-nya. Nah, dokumen CK-nya ya. Lihat di CK berapa. Mungkin di CK 5, CK 6, CK 7, CK 8, CK 9. Nah, karena ini sudah kelas 11 dan 12, sebaiknya kalau untuk mau mengupgrade kan kemarin ada pertanyaan, gimana Bu Isti cara mengupgrade CK anunya keterampilan literasinya? Ya perbaiki CK-nya. Perbanyak literasinya gitu ya. Oke, sekarang Bu Fitri mau kita pakai di 7 atau 8 bisa juga Bu Fitri. Ya, ya anggaplah misalnya di CK 8 lah ya, di CK 8 lah ya. Oh iya, Bu. Kita ambil CK 8. Nah, maka di situ tulis di CK 8. Nah, CK 8 eh ya, oke. Di CK 8 ini ini CK 8 itu copy paste aja situ anunya. Yang deskripsi CK yang paling ujung. Jangan CK 9 sayang, CK 8 mau. CK 8-nya mau.
Kerja 8-nya Mindi. Jangan. Ya, cocok. Ya. Bukan itu yang di ujung. Bukan yang satu. Yang di ujung, yang deskripsi CK ini sayang. Ya, mengidentifikasi objek atau memodelkan objek, situasi, matematika, memilih dan menerapkan bahasa ini kan itu kan syarat dengan ini toh numerasinya. Coba di copy. Ini CK apa Semuanya ini? kok. Iya, iya, semuanya dong. Semuanya. Copy masuk di itu tadi format tak? Masuk di format tak, Bu Fit? Iya. Itu. Sudah? Sudah, Mi? Oke. CK-nya, CK-nya sudah. CK 8. Pada cengnya nuna si lugu nanti, si lugu na ya CP sebuah nanti. Ya. Jadi ini ya yang pesat yang sebelah kiri CP yang di bawahnya itu kasih ke bawah lagi. Jadi kita satu-satu menganalisisnya. Ya, lagi. Oh, op sudah, udah. Oke. Nah, CK 8-nya sudah tertera. Ya, oke. Sekarang bagaimana cara menyusun TP-nya? Pada yang dulu Nunata supaya jangan terlalu ke kanan karena TP itu ya sekarang perbaiki dulu anunya dulu nah sambil saya kerja juga pekerjaan saya di sini jadi harus multitasking ini. Gimana itu kan? Sudah Ibu tadi itu aja sudah Sudah, Bu. oke. Nah, sekarang bagaimana cara coba di itu deskripsi CP ya Tabendi jadi deskripsi CP dari deskripsi CP ya. Oke. Bisa sebenarnya deskripsi nanti diatur lah ya. Tidak apa-apa kalau begini. Coba Ki copy bahasa-bahasa kompetensi yang ada di deskripsi CK. Masuk ke kompetensi, ke kolom kompetensi. Saya mengidentifikasi, tah? Ya, mengidentifikasi. Coba di bold itu emang identifikasinya. Di mengidentifikasi, ya. Ctrl C masukkan ke kolom kompetensi, tambah itu. Di sini, bukan di situ ya, di situ. Oke. Ctrl P. Apa lagi? Ya memodelkan, memilih, mengevaluasi, menganalisis gitu ya. Nah, itu. Oke, sekarang. Oke, coba. Sudah?
Sudah? Oke. Iya, Bu. Ya. Oke. Nah, sekarang sudah semuanya? Oke, sekarang kita buat TP dari bahasa kompetensi dan materi yang ada dengan merubah apa istilahnya, merubah dari bahasa kompetensi menjadi bahasa tujuan. Nah, bahasa tujuan itu harus harus operasional, lebih operasional daripada bahasa kompetensi. Istilahnya kalau bahasa kompetensi itu masih pasif ya, Ndi, ya. Kalau TP itu sudah aktif, itu yang satu. Yang kedua, kalau kompetensi itu belum ternilai, belum terukur, belum teramati. Kalau bahasa tujuan harus sudah terukur, teramati, dan ternilai ya. Oke, kemudian bagaimana cara mengukurnya? Nah, sekarang kita lihat. Pertama, yang pertama materi tak di sini adalah tentang konsep dan prinsip vektor. Ya, sekarang apa konten materinya terkait konsep dan prinsip vektor? Berarti vektornya, ya toh? Maka tujuan pembelajaran di sini yang harus dipahamkan kepada anak-anak di awal materi itu adalah bagaimana memahami konsep tentang vektor dulu. Jadi buatkan Mi apa kata kerja operasionalnya yang bisa menggambarkan terkait tentang pengertian vektor. Ya, kalau misalnya di sini kan bahasa menerapkan itu sudah bisa jadi bahasa tujuan tidak? Halo, Bu Fitri, bisa dibuka? Iya, Bu, menerapkan. Nah, bisa tidak? Tidak bisa kan? Tidak bisa. Jadi menerapkan ini harus di breakdown lagi, diturunkan menjadi bahasa atau kalimat yang lebih operasional. Misalnya menjelaskan kah, mengidentifikasi kah, menguraikan kah, gitu ya. Nah, kemudian menyelesaikan masalah. Operasional tidak? Ya, operasional Menyelesaikan nanti masalah. ya, operasional karena nanti terkait tentang menyelesaikan masalah, terkait tentang soal apa? Soal soal kasus gitu misalnya apa, atau soal cerita apa, soal cerita gitu ya, terkait tentang vektor, atau tentang soal 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 tentang vektor bagaimana mendapatkan atau rumusan vektor kan ada seperti itu ya, seperti itu ya. Jadi di sini belajar fisika selain sainsnya ada juga numerasinya kan. Nah, jadi literasi numerasi, literasi sainsnya ada, literasi membacanya juga ada. Itu diwakilkan dari bagaimana Ibu Fitri dan teman-teman di Bandung ini menuangkannya ke dalam bahasa yang lebih operasional untuk TP-nya. Di, oke? Ya, oke. Sekarang TP-nya. Mengidentifikasi objek atau modelkan objek. Jadi kita tidak, ini kan deskripsi CK-nya ya. Ini kan secara letter-letternya, secara teks tekstualnya. Nah, kita bagaimana memadukan antara kompetensi yang ada di CP yang sudah dipilah tadi dengan deskripsi CK. Jadi kita samakan dulu persepsi gitu ya. Nah, sekarang yang terpenting kita tidak terjebak dengan bahasa kompetensi yang ada di CP ataupun di CK ini ya. Yang terpenting materinya, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Nah, misalnya tentang konsep. Jadi coba buatkan TP pertama apa? Konsep pertama situ. Terkait tentang konsep vektor. Misalnya menjelaskan, ya toh, menjelaskan apa? Menjelaskan Ah, menjelaskan pengertian dari pengertian vektor. pengertian vektor. Kemudian selain pengertian vektor apa lagi? Ada pembagian vektor enggak? Iya, ada Bu, Apa? jenis-jenis vektor. Jenis-jenis vektor apa itu jenis vektor? Ada vektor satu, ada Bu, vektor satuan. Oh, satuan apa lagi? Vektor satuan, vektor. Jelas ya. Sudah menjelaskan, menguraikan supaya beda-beda dikit nah. Jangan Iya, menjelaskan ya, menguraikan sama Ji. Menguraikan jenis-jenis
vektor dalam kurung. Apa itu satuan, koma, apa? Jenis-jenis vektor dalam kurung apa materinya yang ada di buku? Vektor satuan, koma, vektor apa? Besaran. Apa lagi? 2J. Oke. Dan contohnya. Coba. Dan Ada juga Bu, apa tuh? Jenis dan contoh. Jadi disambung saja. Nanti IKTP-nya jadi 2 ini. IKTP-nya. Dan contohnya. Ingat Ki, contoh. Ya. Kasih anak-anak contohnya. Vektor tahu jenisnya tapi bagaimana contohnya? Ya. Ada contohnya tahu Bu? Contoh satu iya Bu, vektor satuan. Kan ada contoh toh di materinya. iya. Ah, ah. Contoh vektor Bu dalam kehidupan Iya. sehari-hari. Iya, contoh vektor dalam kehidupan sehari-hari. Tapi belum jangan dulu kehidupan sehari-hari yang di ini dulu, di konsepnya dulu, Bu. Dikasih kuat dulu konsepnya. Oh, Dikasih kuat dulu konsepnya tentang konsep sainsnya, baru masuk ke konsep yang ya kehidupan sehari-hari ya sebenarnya masuk ke sosial budaya juga sih itu ya. Sosial ke lingkungan sosialnya gitu. Seperti apa itu Bu contoh di sosial anu? budaya Bu. Iya, Oh, kalau sosial budaya vektor agak kok. penerapan penerapannya biasanya Bu kayak di Ah, kenaikan bendera biasa. karena kan bendera di mananya itu nah. Iya, ada biasa juga Bu. Saya ambilkan contoh, kan Ah, besaran-besarannya vektor banyak Bu, contohnya. ah, Misalnya ah. kecepatan, Oh, kecepatan begitu. Iya, pada kecepatan, iya, percepatan gitu ya. Oh, iya bukan. Bu. Beda. Oh, iya ya. Daripada saat anak-anak main naik motor kan pakai Iya, kecepatan bisa dilihat iya. kecepatannya. Oh, gitu. Ya, dituangkan itu. Buat kan coba saya lihat bagaimana caranya Ibu Fitri membuat TP. Karena sudah Jadi, anu itu, lihat ki materi tak juga di buku di yang terkait tentang oh iya konsep dan prinsip vektor gitu. Ya, jadi selesaikan dulu konsep prinsip vektor baru masuk ke kinematikanya, baru masuk ke dinamik. Jadi ini berurut ki. Coba. Pengertian vektor, jenis-jenis vektor, apalagi? Dan contohnya mana dan contohnya? Kasih dan contohnya eh, situ Bu Fitri. Di TPTA dan contohnya. Yang oh iya. kedua itu. Ya, dan Dan contoh. contohnya Budi, Y, dan contohnya. Contoh dong. Ya, kemudian yang ketiga apalagi? eh, menjelaskan Nah, vek- menggambar Bu, bisa menggambar vektor terkait dengan bisa. suatu fenomena. Oh iya, sangat bisa. Sangat Iya, bisa. menggambar, menggambar Gambar. vektor. Nah, ini kan bisa. Ini akan ada di lihat Ki bahasa kompetensi di sebelahnya Ki. Ada menyelesaikan soal vektor. Teh, misalkan apa? Iya, Adakah rumus yang terkait tentang vektor? Buatkan itu TP-nya. menganalisis Bu. Nah, menganalisis. Tapi pilah-pilah kini bahasa yang bisa dijadikan TP karena tidak semua bahasa kompetensi bisa dijadikan TP. Oke? Iya Bu. Bahasa TP Oh bisa itu Bu, jadi. dulu saya Hmm. menerapkan, saya kira bahasa kompetensi, ternyata Bagaimana bukan cara Bu. bagaimana cara mengukurnya? Kalau bisa diukur, Iya Bu, boleh. iya. Tapi kalau tidak bisa diukur, tidak tidak kesulitan kita nanti melakukan pemetaan, itu pertimbangannya, Di. Dindi. Iya Bu. Ya, begitu. Kalau membedakan Bu, membedakan Bisa operasi skala dan operasi vektor. operasi skala. Itu pertanyaannya, Iya. kalau membedakan operasi skala dengan operasi vektor, anak-anak harus tahu dulu apa itu operasi skala, apa itu operasi vektor. Harus ada TP sebelumnya Eh, itu. Baru bisa membedakan itu vektor, perbedaannya vektor dengan skala. biasanya Bu, saya jelaskan juga skala kalau dijelaskan pengertiannya vektor karena kebalikannya Oh, atau kalau begitu dibuatkan juga. terkait ya berarti di pengertian terkait tentang pengertian vektor dan pengertian vektor. Kemudian Iya. kemudian jadi itu skala itu sebenarnya pengayaan sih.
Karena yang menjadi materi inti itu tentang vektor, tidak ada tentang Vektor, skala iya, toh. baik, Bu. Iya, Begitu sayang. Jadi harus ada misalnya pengertian vektor dan skala, bisa juga menjelaskan pengertian vektor dan skala. Yang penting ada vektor. Jangan sampai ada pengertian skala tapi tidak ada vektor. Padahal materi intinya adalah tentang vektor gitu loh. baik, Paham Bu. ya? Nah, kalau sudah itu jelaskan lagi pengertiannya tentang skala dan contohnya skala, baru bisa membedakan di. Oh, iya. Paham ya? Contoh skala. Skala kah? Nah, kemudian ada juga jenis-jenis skala kah? Ada jenis-jenis Tidak skala ada, kah? Bu. Tidak ada Cito? Contoh Contohnya masalahnya Ci. saja, Bu. Contoh agak kok. Contoh skala kah? Iya, Buatkan WTP skala supaya biar dia bisa membedakan mana skala mana vektor. Vektor mana skala. Itu kan penting, itu kan materi menjelaskan juga, esensial. Bu. Iya, bisa menjelaskan, bisa mengidentifikasi. Kita mami yang atur anunya, ritme ininya, taksonominya. Di, Iya, Bu. ya. Hmm. Paham ya? Sudah? Apalagi yang kira-kira materi yang bisa dianu terkait dengan prinsip dan cat. Jadi ini materinya juga dikasih turun-turun itu kinematikanya, ke turun ke bawah dulu supaya tidak terganggu dengan ini kinematikanya. Yang di kinematika, di materi kinematika di ya konsep dan anu satu, bukan bukan bukan. Yang di ini supaya turun ke bawah kindi. Oh, bukan ternyata. Yang di kolom materi. Di kolom materi ini. Mana kolom materi? Ya, ya, turun turun lagi supaya jelas itu ternyata kita selesaikan dulu tentang vektor. Nah, gitu maksudnya. Supaya tidak terganggu-ganggu. Oke. Hmm. Naik, naik. Ya, sekarang apa lagi membedakan apa tadi skala, jenis vektor dan skala. Vektor satu apa nih? Menguraikan jenis-jenis vektor, vektor satu dan vektor besaran, dan contohnya menggambar vektor. Oh, ada juga jenisnya skala kah? Ada jenisnya skala. Kalau tidak ada jenisnya skala, jangan dipaksa, Kangnya ada. Oh, langsung saja, Bu. Contoh mungkin di sini. Ya, langsung iya. Kan tidak ada sih Dari pembagiannya skala tak toh, satuan skala tak toh, tidak ada gitu di bisa materi kita. mendeskripsikan, Bu. Bisa. Eh, jangan Contoh, mendeskripsikan bagaimana cara mengukurnya sayang. contoh mendeskripsi, Menjelaskan, lebih baik menjelaskan atau menguraikan. menjelaskan. Ya, karena nanti ini kan ini TP ini kan nanti akan jadi soal juga, bisa jadi kegiatan juga. Itu yang harus dipertimbangkan di. Oke. Nah, membedakan operasi skalar dan vektor. Menjelaskan. Kenapa waktu dikasih ini diselesaikan dulu vektornya baru skalarnya di. Karena skalar itu kan materi pengayaan sebenarnya yang menjadi intinya adalah tentang vektor. Maka eh, ini yang menggambar tadi menggambar vektor kasih naiki. Ya, betul. Mana lagi? Oke. Eh, Cocok nih apa. Oke. Kasih naik Windy. Sudah, apalagi yang bisa membedakan operasi skala dan vektor. Anak-anak harus tahu itu. Kemudian bagaimana menyelesaikan operasi hitung vektor? Atau ada rumus vektor kah? Ada rumus vektor? Percepatan beda itu V sama dengan Gunakan S cos aturan T. trigonometri Ada untuk trigonometri. Itu kan ya menurunkan satu vektor. trigonometri dalam apa itu, Di? Kenapa muncul trigonometri? Itu bagian dari apa itu trigonometri? Itu kan satu konsep lagi. Ya, Iya, vektor, Bu. bagian dari vektor itu trigonometri. Iya, menggunakan Bu untuk rumus-rumusnya itu menggunakan Ah, berarti aturan trigonometri. anak-anak harus tahu dulu apa itu trigonometri. Ya toh?
Iya. Apa itu? Apa Di tahu? Apa kaitannya atau tautannya antara trigonometri itu sendiri dengan vektornya gitu loh. Supaya rinci ki, anu tak, supaya rinci ki nanti kegiatan tak, tujuan tak juga. Supaya runut ki, anu tadi, runut ki kita punya ini, runut ki iya, kita Bu. punya ini toh, Tapi trigonometri Bu apa dipelajari itu? di matematika Ya ndak kelas apa-apa. 10 kalau tidak salah. Ya ini kan ada literasi numerasinya juga. Maksudnya saya, kan trigonometri itu satu konsep juga, Tondi. Yang saya tahu itu trigonometri itu satu konsep. Pertanyaan saya Iya. adalah apa hubungannya trigonometri dengan vektor? Oh, Kalau ada hubungannya, dia anunya buatkan Bu, TP-nya. penggunaan rumusnya ada trigonometrinya pakai sin kostan. Oh, sinus kosinus tangan. Kalau Iya. begitu, tangan. Jadi kalau begitu, eh, anak-anak harus menuliskan situ. Kan menuliskan itu membacanya, toh literasi membacanya. Menuliskan rumus Oh, apa? menulis. Rumus vektor. Iya. Resultan vektor. Itu adalah resultan vektor. Satu konsep itu lagi. Apa itu resultan vektor? Oh, iya. Karena yang Harus dulu anak-anak tahu diketahui itu. apa itu Iya, resultan vektor. iya dong. Iya, Bu. Iya dong. Oh, begitu, Di. Iya. Itu begitu cara ngupasnya. Jelaskan Itu itu cara, dua puluh. itu cara ngupasnya, Di. Pengertian, pengertian resultan vektor. Ah, makanya kita lihat lihat materi tak di buku guru buku siswa tak. Apalagi yang penting yang ada hubungannya dengan vektor ya. Jangan Iya, Bu. mengambil misal tiba-tiba langsung menuliskan suatu mengidentifikasi tentang resultansi apa resultan vektor. Nah, tidak ada di atasnya tidak ada pengertian tentang resultan vektor itu apa. Konsep tentang Iya. resultan vektor itu apa. Jadi anak-anak harus tahu resultan itu sebelum bisa menuliskan rumus resultan vektor. Adakah pembagiannya resultan vektor? Tidak ada, Bu. Tidak Ada ada. sih. Cuma Macam-macamnya tidak ada. banyak, Bu, jenis Contohnya, metode 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 mengerjakan resultan vektor. itu juga harus itu penting kan? Esensial kan? Iya. Iya, Bu. Buatkan TP-nya. Menggunakan metode-metode, metode analisis, Iya. grafis. Ah, anak-anak harus tahu itu pengaruh. Dalam sekali tuh. Ini kan materi-materi esensial nih. Coba bayangkan nih. Ini kan untuk kebutuhan dua tahun, Bu. Jadi jangan sampai ada materi yang lepas dari bunyi CP-nya, bunyi SKL-nya gitu. Tapi jangan yang ada hubungannya ya. Iya, Jadi Bu. bunyikan itu vektor dengan ini karena itu materi inti tak ya. Misalnya tiba-tiba menuliskan rumus trigonometri. Nah, sudah. Trigonometri pada apa? Pada vektor. Jadi harus ada tautannya dengan vektor. Gitu maksudnya. Karena sering saya dapatkan juga teman-teman itu membuat TP itu tidak ada hubungannya dengan bunyi CP-nya. Bunyi materi intinya itu yang dimaksud. Ini paham Ki? Pokoknya lebih detail kita punya TP maka semakin banyak konsep konsep pembelajaran yang kita tanamkan ke siswata. Coba ya coba dikerja saya lihat nah. Ya. Kasih masuk semua apa namanya materi-materi yang sekiranya penting. Nah, itu begitu tekniknya di caranya. Iya, Bu. Ya, coba. Kalau dipahami begini aman itu tidak copy paste makin di internet. Yang penting teman-teman bisa paham.
Maka Ibu Fitri nanti akan dapatkan TP yang dalam dan semuanya esensial ya. Oke, itu keren-keren tuh. Coba. Sudah bisa? Sudah berapa TP yang didapat? Bisa dikasih nomor TP-nya, nomor TP-nya. Bisa dikasih nomor TP-nya, Di. Ya, di situ kasih nomor saja, 1, 2 gitu. Supaya ditahu berapa TP di situ. Ada 11. Kira masih ada lagi yang bisa dibikinkan TP. Baru tentang vektor itu. Vektor dan apa itu di atas materinya? Vektor dan konsep dan apa itu? Prinsip. Sudah? Tentang vektor. Kemudian masukkan tentang prinsip. Prinsip-prinsip apa vektor dalam vektor itu? Prinsip penyelesaian masalah tentang vektor kah? Prinsip apakah? Itu ya. Bunyikan prinsipnya. Bunyikan TP-nya tentang prinsip-prinsip vektor. Bagaimana vektor kalau dijumlah, kalau ditambah, dikurangi? Ada yang seperti itu ya, Andi? Iya, Bu, penjumlahan vektor. Jadi prinsip-prinsip Pengurangan itu kan? vektor. Iya. Jadi bunyikan lagi tentang prinsipnya karena bunyi TP tentang konsep dan prinsip vektor. Coba ada 12 prinsipnya. Ada 12 TP-nya yang sudah dianut, kan? Sudah? Iya, Bu. Oke. Ada lagi masih ada yang bisa dibikin vektor bagus ya, Bu. Sudah bagus nih. Jangan dipakai menggunakan sayang, menggunakan tidak bisa terukur, ternilai, teramati. Cari KKO yang dari taksonomi belum. Coba, ada kamu menggunakan di taksonomi belum? Tidak ada itu. Coba dibuka taksonomi belumnya. Kira-kira apa yang cocok di situ? Tidak bisa, Bu, menerapkan. Tidak bisa. Tidak bisa itu. Tidak terukur. Tidak operasional gitu, Ndi. Menuliskan. Bisa menuliskan, bisa. Menguraikan. Bisa. Menuliskan.
Sudah? Ya, begitu Sudah, Bu. caranya ya. Oke, sekarang sebelahnya lagi kita selesaikan dulu. Nanti begitu juga ke bawahnya ya. Begitu tekniknya ya. Bisa ditangkap? Bisa dipaham? Halo? Iya, Bu. Oke, nah sekarang. Nah, setelah TP dibuat ya, TP dibuat ini kan ini kombinasi antara CP dan jadi CK-nya ini yang menyesuaikan ke CP-nya toh. Tadi ada kata menguraikan, menggambar itu kan menggambar, menguraikan, menggambar vektor gitu ya. Itu kan literasi membaca gitu ya. Jadi kata kerja operasional yang ada di sini dia masuk dalam kategori literasinya. Nah, sekarang dari TP yang ini TP yang ini kira-kira untuk ATP-nya itu ATP kan alur tujuan pembelajaran ya. Alur tujuan pembelajaran. Nah, apakah alur tujuan pembelajaran itu sama dengan susunan TP yang di sebelah? Kalau kalau sesuai mi copy paste Miki ke sini. Tapi kalau misalnya di sini ATP-nya tidak tersusun, misalnya di sini ATP-nya bukan 1 2 3 4, misalnya di sini ATP-nya 4 3 2 1 misalnya. Toh? Nah, ya harusnya kan kalau ini kan sudah tersusun nih TP-TP-nya toh. Itu saja yang di ini. Itu saja yang di copy masuk ke ATP-nya. Ya. Atau misalnya di TP-nya jangan kasih nomor, di ATP-nya kasih nomor gitulah. Bisa ya. Supaya ya gunakan alurnya gitu ya. Oke. Sekarang nah, di alokasi waktu ini ya Ibu Fitri, ya oke bisa dikasih gitu. Alokasi waktu yang di sini untuk eh, jadi kan ini ATP yang ada nomor-nomornya ini kan sudah jadi TP lagi toh, ya yang sudah tersusun gitu loh, ya kan? Nah sekarang berapa alokasi waktu yang Ibu Fitri kasihkan untuk konsep dan puisi vektor ini? Berapa JP di sini misalnya? Ataupun kalau tidak mau JP dalam ini menjelaskan pengertian dan vektor skalar dan skalar itu berapa waktu yang dihabiskan untuk menjelaskan ini misalnya 5 menit kah 10 menit kah gitu ya. Ya, Oh, perhitungkan bisa begitu, waktunya. Bu. Pakai P. Iya, ya, ya. Memang alokasi waktu JP-nya. Ya, jadi kita sudah bisa Kalau analisis waktunya gitu. Kita sendiri yang apa ya mengira-ngira karena itu kan sesuai terkait tentang pengalaman tak selama ini mengajar tentang konsep ini tah tentang materi ini. iya. Ya pakai itu. Pakai pengalaman tak kalau ini kayaknya saya butuh banyak waktu nih gitu ya. Karena itu dimungkinkan. Itu dimungkinkan untuk menambah durasi waktu yang ada. Kalau dalam yang tadi konsep 450 itu bisa sampai 6 jam pembelajaran dari intrakurikulernya. Jadi kita yang atur waktunya, Di. Sehingga untuk mengajarkan materi ini kita tidak kejar-kejaran waktu. Kurang waktunya ini. Ya, kayak dulu ya di K13 kan begitu, KTSP juga begitu. Karena di KTSP maupun K13 itu sudah terplotting nih waktunya dari pemerintah. Jadi kita tidak bisa ngapa-ngapain kan. Tapi di kurikulum Merdeka ini tidak. Kita yang ngatur sendiri waktu tak, Di. Di, paham maksud saya? Iya. Paham, Ki? Ah, oke, sudah ya? Begitu ya cara cara kerjanya ya. Nanti nanti saya lihat tagihannya kalau saya ke Bone nih. Oke, paham sampai di sini? Nah, sekarang masuk ke LK2-nya, coba LK2-nya. Jadi begitu cara 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 kita mengerjakan ini, Andi. Coba di langkah keduanya.
Ya, sekarang ini lagi. Isi nanti ini LK-nya ya. Nah, kemudian nomor ATP. Jadi nomor yang di sini, jadi ATP yang di sini menjadi TP ya. Jadi ini ATP bukan ATP lagi, TP Mami. Bukan milik ATP tapi TP. Nah, TP ini diambil dari ATP yang tadi sudah Ibu Fitri susun. Coba di copy paste masuk situ, Bu. Bu Fitri. Ya, halo, Bu Fitri. Ah, jadi semuanya nanti ya. Jadi pada saat Iya, Bu. analisis disusun di sini TP-nya, diatur berapa JP-nya, berapa kali pertemuan, itu ya, di merger saja berapa kali pertemuan untuk vektor dan ini dan yang kinematika berapa, ini berapa ya. Kemudian dari sini Bu Fitri dengan teman sepasenya ya, untuk fase F ya harus duduk bersama dalam menyusun ini ya. Kemudian menentukan ini untuk vektor dan vektor misalnya itu cocoknya di kelas berapa? Di 11K atau kelas 12K ya. Nah, untuk kecocokan kelas 11 dan 12 itu lihat Ki hasil analisis KD3 dan KD4-nya pada kurikulum Merdeka kurikulum 2013. Tekniknya sama Bu Fitri. Jadi KD-nya yang dianalisis, kemudian tapi hasilnya bukan TP, tapi hasilnya IPK. Ya, paham maksud saya? Iya, Bu Bu. Fitri? Ya. Nah, jadi lihat Maki. Oh, kalau ada materi tentang vektor di kelas kelas 12, berarti jangan Maki ambil tetap di anu di sini ya. Tetap dibuatkan program tahun semester. Nanti keterangan kasih tambah kolom sini keterangan K13. Oke? Kasih nanti kolom keterangan ini K13 ini IKM. Ya kan? Iya, Bu. Iya, Paham Bu. maksud saya? Ya. Jadi ini bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan format yang ada, Di. Oke? Halo. Iya, Bu. Oke, siap. Pahami ya? Ya, saya mau lihat hasilnya nih kalau sudah dipaham. Yang lainnya juga begitu ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan yang mau bertanya. Ini bukan cuma Ibu Fitri saja yang ini. Ada yang mau bertanya? Eh, saya, Bu, ada mau saya Hmm. tanyakan Oke, silakan, Di. sedikit. Iya, Di. Di sini, Bu, kan saya ada dua elemen. Hmm. Mata Ada pelajaran apa? keterampilan sains Mata pelajaran apa, Di? Mapel apa? sama, Bu, fisika yang ini Oh yang iya. CP yang Oh iya elemen iya. Oh di kedua. keterampilan proses. Iya oke. Iya, Oh ya di elemen keduanya. Ah, iya, Bu, yang mengamati, mempertanyakan dan iya. prediksi kan ini Tidak ada materinya dia tah? fokus ke praktikum, Bu. Berarti tidak ada Jadi, materinya. Kok tidak ada materinya? Jangan midi iya. ini, jangan midi Oh, buatkan TP-nya. Ya, tapi bahasa kompetensinya untuk membantu menuliskan TP tak? Tah? oh, bisa begitu, Bu. Bisa diambil Bis. bahasanya dari sini ke sana. Oh, Iya, tapi ingat Ki kembali aturan mainnya. Harus yang operasional. Kalau tidak iya. operasional, susah Ki membuat kegiatannya. Susah Ki menentukan pemetaan, susah Ki melakukan pemetaannya nanti, Di. Paham Ki? Iya. Ah, Itu kemarin Bu pusing Kak, karena banyak referensi saya lihat tidak digunakan semua ini yang elemen ya kedua gitu. emang. Kenapa tidak Ya digunakan? karena dia Tidak ada materinya Bu keterampilan. di. Sayang. Ini bisa dipakai nanti untuk membuat rubrik penilaian untuk keterampilan prosesnya, untuk keterampilannya Iya, gitu Bu. sayang. Toh, misalnya Iya. gunakan misalkan menggunakan ragam alat bantu. Adakah alat bantu untuk misalnya contoh vektor lah? Ada alat Pak, bantu iya Bu. untuk mengukur Ada vektor kah? praktikumnya. Iya. Iya Bu. Itu kan dipakai praktek untuk LKPD-nya Oh, toh. Heeh. Udah melakukan pengukuran, itu kan melakukan pengukuran panjang, lebar gitu teh, apa kecepatan, meter, misalnya kecepatan, percepatan gitu ya. Rumusnya V per iya. T, S per T misalnya ya, atau S per T, V per T, gitu ya. Kan gitu. Itu yang dipakai untuk membuat untuk membuat LKPD, untuk membuat penilaian gitu. Ya, misalnya merumuskan persoalan permasalahan itu kan gitu. Jadi enggak Iya. mesti harus dipaksakan karena kan ini kan ada juga membuat TP itu lintas elemen, Iya. ya tah? Nah, Iya lintas itu hanya Bu tidak elemen. terlalu paham juga Nah, ya lintas elemen. lintas elemen itu ini garis antara apa tadi yang di atas?
pengetahuan ya, apa? Elemen yang Pemahaman, Bu. pertama, pemahaman pemahaman apa? Proses ya, saya juga tidak. Pemahaman fisika. Pemahaman fisika dengan keterampilan sama biologi juga begitu, dia tiga. Kalau di biologi itu, kalau pemahaman fisika ini mengandung konten. Kan yang mau dibikinkan TP kan harus ada kontennya, Di. Toh? Iya, Bu. Harus kan jadi untuk mendapat TP itu kan ada ada kata kerja operasionalnya yang berasal dari bahasa kompetensi ditambah dengan materi atau kontennya, Di. Toh? Ah, Iya, Bu. ya tadi bagaimana mau dibikinkan TP kalau tidak ada kontennya? Masa bahasa kompetensi yang dibikinkan TP kan nggak Iya, lucu itu gitu. yang Bu kemarin. Agak-agak bingung juga. Nyata Ya, begitu. iya begitu tekniknya, Dindi. Hmm. Cok Mi, di mana lagi? Turun dikit ke bawah lagi, coba. Sudah minta? Sudah. Begitu Iya, cara Bu. menganalisisnya, Dindi. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada lagi? Kalau tidak ada, langsung ke LK selanjutnya, coba. Jadi ini Iya, Bu. Langsung ke langsung. LK selanjutnya apa? LK anu pemetaan. Pemetaan. Sudah? Mana LK-nya? LK 2, ini kan LK 2. Begitu LK 2 dipahami ya LK 2 tak? Ingat Ki, tak tahu nanti kolom situ ya untuk K13-nya karena kelas 11 kelas 12 tak K13 tak? Iya, Bu. Jadi tetap dilakukan analisis nih, analisis KD3 dan KD4-nya. Buatkan IPK-nya. Jadi IPK itu disetarakan dengan TP kalau di Kurikulum Merdeka ya. Oke? Iya, Bu. Jadi ini Oke. LK3, Bu. Oke. Nanti LK3 ini itu tinggal di copy paste TP-nya. Coba TP di copy paste. Diisi nanti ini. Coba diisi di copy paste dulu tadi yang vektor Bu Yanu, Bu Fitri. Saya mau lihat. Yang dua. Oke. Nah, sekarang nanti sudah menjelaskan pengertian vektor dan skalar. Nah, maka nanti IKTP-nya ini dipisah Ki antara vektor dan skalar gitu maksudnya. Ini kan TP-nya masih bisa dipecah kan? Nah, itulah IKTP-nya nih. Satu-satu dibikin. Paham, Ki? Iya. Nah, jadi Iya. Jelas. TP yang ada di sini, ya, TP yang ada di kolom ini, ya, itu menjadi indikator silabus. IKTP yang merupakan turunan dari TP itulah menjadi indikator soalnya nanti. Di, paham Ki? Iya, Bu. Iya. Hmm. Iya. Nah, Iya. jadi enak enak nanti bikin soal. Jelaskan pengertian vektor, jelaskan pengertian skala kan enak nih. Toh, nggak susah-susah bikin soal karena dari sini. Jadi soal itu tidak dirakit, tidak disusun, ya langsung ujuk-ujuk ada soal. Ya begitu maksudnya ya. Oke, itu maksudnya. Nah, materinya apa materinya coba? Asalnya vektor. Tunggu dulu. Materinya di kolom ini apa? Vektor dan skalar. Pengertian vektor dan skalar materinya. Materinya itu di kolom materi ini dibuang saja tuh KKO-nya. Langsung pengertian vektor dan skalar. Copy paste saja dari TP-nya. Itulah materinya. Paham maksudnya? Ibu Fitri? Iya, Bu. Paham, Bu. Ya, oke ya. Seperti itu. Alokasinya berapa menit dalam ini? Ya, ini per menitnya. Berapa menit? Yang tadi mungkin JP atau berapa kali pertemuan ya. Nah, nanti di metode model pendekatan dan tes sama ini nanti kita ketemu lagi lah. Kalau mau bikin nanti minta saya sama Pak Kamat untuk apa namanya untuk ini untuk workshop juga.
untuk bikin workshop atau kegiatan offline ya. Bisa juga di sini. Nanti waktunya tidak mencukupi nih ya. Nanti di sini diisi ya. Metode, model pendekatan, bagaimana apa, bedanya metode, model pendekatan, media ini. Oke ya. Sampai di sini dulu pemetaannya. Nanti ke modul ajarnya. Sudah jam 3. Ada Iya, Bu. pertanyaan barangkali di sini? Atau mau dijelaskan di sininya, Ibu Fitri? Iya, Bu. Ya, sudah? Iya, Bu, sudah mengerti, Bu. Oke. Sekarang coba diselesaikan dulu analisisnya. Analisisnya sudah bagus. Enak Maki ininya ya. Semuanya begitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang oke. Tadi kita mulai jam berapa ya Bu Fitri? Jam Jam satu, setengah dua. setengah dua, setengah dua. Oh, berarti masih ada di waktu. Oke, kalau begitu saya jelaskan dulu pada yang itu di atas pada catatan tak semua. Yang mana tadi itu pemetaan di pemetaan supaya tidak ini. Nanti tinggal enak nih menyusunnya, ya. Menyusunnya coba. Oke. Oke, Bu Fitri. Eh, jadi di dalam metode, model dan pendekatan gitu ya. Model, metode, pendekatan. Sekarang pertanyaan saya buat teman-teman, apa bedanya metode, model dengan pendekatan? Apa saya pernah kasih ya materinya? Saya ulang-ulang ini. Ada catatan tak tentang apa itu metode, apa model, apa pendekatan, Bu Fitri? Ya, karena kalau kita tidak tahu dasar kita apa kurang konsepnya di sini kita tidak bisa memetakan ini barang, ini TP, karena ini kebutuhannya akan masuk ke dalam modul Ajakta, ya, Bu Fitri. Ada yang mau disampaikan bangga teman-teman? Mungkin ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan ini untuk kolom di sini? Ayo dibuka on mic-nya. Dibuka on mic lah. Ayo Bu Fitri. Iya, Halo Bu. Ibu ya Kalau Bu model Fitri. pembelajaran, Bu, Belum sampai di situ Benar. materinya, Bu Dokter. Ya, Belum belum di belum sampai ini diajarkan tentang belum deh. model. Oh ya. Ini baru Oke. CP nih, Dek. Oh, CP toh yang kemarin baru CP ya. Ya nanti kita anu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pemetaannya. Sekarang ada metode, ada model, ada pendekatan gitu ya, Bu ya. Metode itu berbicara masalah cara mengajar gitu ya. Cara pembelajarannya. Apalagi model itu bentukan dari hasil cara itu ya. Sedangkan pendekatan itu dia cocoknya di mana. Jadi cara pandang kita pendekatan itu lebih ke approach. Approach itu adalah ya pendekatan ya pendekatan. Oke, sekarang untuk metode metode pembelajaran yang yang teman-teman kenal di sini apa saja metode pembelajaran? Metode apa yang Bapak Ibu kenal di metode pembelajaran? Ayo. Hah? Metode apa? Ada metode diskusi informasi ya. Ada diskusi, metode eksperimen. eksperimen, ada apa lagi? Ada Ini masih eksperimen. ini Bu Ya, Dokter. ya, Masih kenapa Ki? susah Ki bedakan yang mana metode, yang mana model. Oke, Apalagi model pendekatan. sering dalam penggunaan sehari-hari itu kita sering Ah, menggunakan model, ya itu juga di ya, metode. ya. Oke, begini ya. Oke. Terkait tentang metode kan itu cara ya. Cara itu ya cara mengajarkan itu. Jadi metode itu cara bagaimana apa ini misalnya mendisplay pembelajaran kita.
ya. Dengan cara apa? Dengan metode diskusi informasi, dengan role play, demonstrasi gitu ya, brainstorming, itu kan nama-nama metode semua yang bisa nanti dituangkan ke RPP-nya. Ya, tapi kalau sebisa mungkin itu sebisa mungkin teman-teman tidak lagi menuliskan apalagi metode ceramah gitu ya. Kalau ya biasanya kan ada ceramah gitu ya. Ceramah kan itu sifatnya one way, ya satu arah. Itu ceramah itu hanya ada di hari Jumat dan hari Raya. Pada saat makatoba tuh atau ma Jumat apa khotbah deh, khotbah Jumat. Khotbah Jumat gitu ya, Ibu Bapak ya. Khotbah Jumat atau khotbah hari raya gitu. Jadi tidak ada itu apa namanya? eh, khotbah ya bapak-bapaknya ya. Khotbah itu tidak ada di apa tidak ada itu di tengah khotbah itu tabe Ustadz saya mau bertanya ini. Kan tidak ada yang seperti itu ya. Jadi sampaikan bahwa kalau di RPP itu setidaknya hindari menggunakan kata metode ceramah yang sifatnya one way. Jadi harus dual way atau dua arah. Misalnya ceramah tanya jawab gitu ya. Bisa. Tapi kalau ceramah tanya jawab itu agak apa ya? Agak alelen didengar atau dibaca ya. Jarang kita mendapatkan ceramah tanya jawab. Yang ada ya diskusi informasi tanya jawab gitu ya. Ya, itu yang bisa dituangkan ke perangkat pembelajaran tadi. Jadi hindari menggunakan kata ceramah. Kemudian apalagi eh, terkait dengan model. Ya, model pembelajaran itu identik dengan jadi antara metode itu kalau sudah metode itu bagian daripada model. Apa? Model model itu kenapa ya, Bondi? Model itu metode itu bagian daripada model gitu ya. Karena oh, di dalam model itu menjadi bentukan dari model itu dibentuk dari metode, strategi, teknik. Jadi kalau sudah mikir tulis metode, nggak usah mikir lagi tulis strategi atau tekniknya ya. Karena di dalam metode itu sudah ada strategi dan sudah ada teknik. Karena banyak saya dapatkan juga di RPP tanya teman-teman itu natulistomi strategi, tekniknya, metodenya ya. Padahal ya sudah kalau sudah metode itu sudah di dalamnya sudah ada strategi dan tekniknya. Jadi cukup metode saja gitu ya. Karena kita tidak bingung mana yang maksud dengan strategi, mana teknik, mana metode gitu ya. Bingung sendiri secara teoretikalnya. Jadi kita pakai metode ini saja, metode metode apa namanya? Metodenya saja gitu ya. Oke. Kemudian model. Ya, model itu identik dengan sintaks dan tipologi ya. Ya, jadi identik. Jadi kalau secara teori teori dasar model itu ciri daripada penanda daripada bahwa itu model ada sintaks, ada tipologi. Tapi ingat di beberapa di perkembangan model selanjutnya berikutnya yang kita baca ya secara literatur model ada juga model yang tidak punya sintaks. Ada model juga yang tidak punya tipe gitu ya. Nah, ada juga model yang punya dua-duanya, gitu. Seperti itu. Seperti apa model apa itu? Yang pertama, ada namanya model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung atau direct instruction. Ya, namanya model pembelajaran langsung Bapak Ibu ya. Model pembelajaran langsung. Di model pembelajaran langsung itu tidak punya sintaks, tidak punya tipe, tapi dia punya metode ya. Tapi dia hanya metode. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menuangkan ke pemetaan ini atau ke dalam modul ajarnya nanti itu kalau menuangkan, saya mau pakai model pembelajaran langsung Bu Isti ya. Tapi dibunyikan model pembelajaran langsungnya, dibunyikan juga metodenya, ya, dibunyikan aja metode karena metode dalam pembelajaran langsung itu bermacam-macam. Jadi harus dibunyikan apa metodenya yang dipakai, brainstorming kah, demonstrasi kah, role play kah, eksperimen kah, ya seperti yang tadi Ibu katakan ya. Itu model yang pertama, model pembelajaran langsung atau direct instruction. Tidak punya sintaks, tidak punya tipe. Dia hanya punya metode, ya. Jadi harus dibunyikan metodenya. Kemudian model kedua itu adalah cooperative learning. Cooperative learning itu punya sintaks, punya
sintaks punya apa namanya tipe, ya. Jadi kalau sudah menulis begitu model cooperative learning, tidak usah lagi dibunyikan lagi metodenya, ya. Tidak usah dibunyikan metodenya. Beda dengan pembelajaran langsung, dibunyikan metodenya. Untuk cooperative learning tidak dibunyikan lagi metodenya. Itu banyak sekali yang saya lihat di perangkatnya teman-teman, ya tulis metodenya, modelnya cooperative learning, ya, tidak usah, ya. Karena di dalam sintaksnya cooperative learning itu sudah ada metode, gitu ya. Oke. Cooperative learning punya sintaks, punya tipe, ya. Tipenya cooperative learning atau tipologinya ada yang kita kenal, mungkin Bapak Ibu bisa kenal, namanya jigsaw, ada STAD, ada TGT gitu ya. Ada TGT gitu ya. Itu seperti contoh TGT dengan STAD itu sama-sama ya mirip-mirip sintaksnya, tapi kenapa berbeda? Karena beda sintaks, beda model. Ya, beda sintaks, beda model itu di model, ya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, itu tipenya, tipe model. Oke? Tipe model tipe ini. Kemudian dia punya tipologi, ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau sudah dibunyikan model cooperative learning dengan tipenya, tidak usah lagi tulis metodenya, ya. Jadi ini makanya saya di pemataan ini ada metode, garis miring, model, pendekatan itu sesuai dengan kebutuhan, ya. Kemudian yang ketiga, ada namanya pembelajaran berbasis masalah atau PBL, Problem Based Learning. Problem Based Learning atau BBL. BBL ini punya sintaks, punya tipe. Ya, sama seperti cooperative learning. Kalau cooperative learning ciri khasnya itu pada pengelompokan, ya. Ada itu tipenya cooperative learning itu hanya 2 orang. Jadi 2 orang pun itu disebut dengan kelompok. Jadi kelompok itu tidak harus besar, kecil pun bisa dikatakan kelompok. Yang penting ada lebih daripada satu. Ya, ada namanya tipe everyone is a teacher here. Itu tipe cooperative learning. Hanya 2 saja. Ada yang satu bertindak sebagai guru, ada yang satu sebagai siswa atau pendengar dan pembicara, gitu ya. Itu tipe cooperative learning. Kalau untuk tipe problem based learning atau PBL ini ciri khasnya itu adalah masalah dan solusi, ya. Ada masalah, ada solusi. Tipenya apa? Ada tipenya bisa puzzle, number hit together, number hit together, apa ya? Information share itu tipe-tipe ini problem based learning itu PBL itu, ya. Nah, jadi kalau sama seperti cooperative learning, kalau sudah dibunyikan tipe dan modelnya, tidak usah lagi tuliskan metodenya, ya, Bapak Ibu. Oke. Kemudian discovery learning dan inquiry learning itu sebenarnya dulu dia masuk dalam ranah PBL. Kenapa? Coba lihat sintaksnya, discovery dan inquiry learning itu ada masalah dan ada problem, ada solution, ada solusi, ya. Tapi di kurikulum Merdeka itu dia dikeluarkan sendiri menjadi tipe model sendiri, ya. Discovery dan inquiry learning itu tipe model yang tidak punya tipologi, ya, karena sungguhnya dia sebenarnya tipe dari PBL, dia pecahannya dari PBL, ya. Dia tidak punya tipe, tapi dia punya sintaks, itu, ya. Itu discovery dan inquiry. Kemudian ada yang namanya lagi PJBL, ya, project based learning. Ini model yang baru muncul sebenarnya baru muncul di kurikulum Merdeka, ya, karena adanya P5RA, ya. Project based learning ini bisa kalau dia dibentukannya itu model, ya, Bapak Ibu, maka sintaks itu tidak bisa terpotong, ya, harus diselesaikan dalam satu kali pertemuan, itu model namanya. Tapi kalau sintaksnya terpotong menjadi 2 atau 3 kali pertemuan, itu bukan model namanya, tapi pendekatan, ya. Jadi keliru kiranya, ini juga menjadi debatable, ya. Kalau misalnya model project based learning itu dikatakan sebagai model di project, itu bukan model, tapi pendekatan project, ya. Sama seperti Bapak Ibu make pendekatan yang 5M atau scientific,
ya. Pendekatan saintifik itu yang 5M itu kan tidak selalu melulu hadir 5M-nya dan secara kunut, mulai dari mengamati sampai mengumpulkan data atau sampai mengkomunikasikan gitu ya. Bisa jadi yang 5M itu hanya 3M di pertemuan pertama, pertemuan kedua 2M. Atau M-nya itu terbalik-balik nih. Yang di tahapan pertama itu bukan mengamati tapi menanyakan. Bisa juga seperti itu. Itulah pentingnya pendekatan dengan model, Bapak Ibu ya. Jadi kalau model itu tidak bisa diotak-atik sintaksnya. Sintaksnya sudah standarized ya, sudah standar. Tidak bisa diotak-atik. Kalau pendekatan bisa diotak-atik. Itulah bedanya antara model dengan pendekatan. Gitu ya. Jadi seperti itu pemahaman kita terkait tentang metode model pendekatan pada apa namanya? Pada apa namanya ini? Pemetaan. Gitu ya. Ada pertanyaan? Iya, sudah. Dipahami ya? Ada yang bertanya, Ibu? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di sini tadi dibicarakan tentang metode dan model. Ya. Nah, kalau sekaitan dengan bidang studi yang kami ampu sekarang, kalau misalnya Ya. sejarah, terkadang metode itu apa kita gabungkan dengan modelnya. Oke. Apakah bisa seperti itu Bu, atau memang harus dipisahkan antara metode dengan modelnya? Oke. Iya, Itu Bu. saya kira itu saja Bu. Jadi ya itu tadi ya banyak yang kekeliruan yang kita dapatkan di perangkat pembelajaran yang ada di internet apa yang dia apa karena kita kurang bukan tidak memahami tapi kurang memahami ya kurang memahami antara bedanya metode dengan model. Tadi seperti tadi ya, kalau modelnya cooperative learning, PJBL, PBL, discovery learning, inquiry learning gitu ya. Itu kalau sudah dituangkan nama modelnya, tidak usah lagi tulis metode gitu ya. Karena di dalam model itu ada metode mubazik ya. Ya beda kalau pembelajaran berbasis pembelajaran langsung PL ya EDL atau direct learning gitu. Ya harus dibunyikan metodenya. Kenapa? Karena pembelajaran langsung itu harus spesifik apa metodenya, harus dibunyikan metodenya kan. Kenapa harus dibunyikan metodenya? Karena dia tidak punya sintaks. Makanya dibunyikan metodenya. Metode apa yang dipakai? Brainstorming kah? Apakah itu jawabannya, Dik. Ya? Dipahami? Coba Ya, silakan. Ada yang bertanyakan? Konfirmasi. Tapi Ibu. Ya, jadi ini berlaku untuk semua mata pelajaran, Di. Bukan hanya mata pelajaran khusus ya, semua itu. Ya. Kenapa, Di? Ada yang mau dikonfirmasi? Iya Ibu. Tapi kalau di dalam kalau dalam penulisan modul atau RPP kita memang tuangkan metode dengan model, tetapi terkadang metode dan model ini kita gabungkan dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Oh, kalau dalam mode pelaksanaan pembelajaran, maksudnya begini, ya, maksudnya begini, Ibu. Kalau dalam pelaksanaan pembelajaran, ya sintaks yang kita lakukan, aktivitas sintaks yang kita lakukan, tapi dalam penyusunan perangkatnya dibunyikan itu model, tapi tidak dibunyikan metodenya, tidak usah dituliskan metodenya. Karena di dalam model itu sudah ada sintaks ya, kecuali model itu tidak ada punya sintaks, baru dibunyikan metodenya gitu. Tapi mungkin terkadang begini Bu, Bagaimana? yang sering kami lakukan ini kita tidak tahu benar atau salah. Terkadang kita seperti bidang studi sejarah, yang paling banyak kita lakukan itu adalah metode ceramah dengan pendekatan tanya jawab. Nah, itu yang Kemudian tanpa kita sadari, kita juga sudah menerapkan modelnya. Apakah boleh seperti itu? Atau kita tidak menerapkan lagi metodenya, langsung kita modelnya kita terapkan dalam kelas. Begini, Dik. Itu
itu metode, bukan metode tanya jawab, pendekatan ceramah apa gimana tadi, apa tadi? Salah Ki, keliru Ki kiranya kalau melihat itu ceramah tanya jawab itu itu jenis metode, bukan model, ya. Bedakan itu metode dengan model. Itu kan tadi sudah didapat materinya. Iya. Ya, jadi harus Tapi dirubah terkadang Ibu, apanya deh. terkadang minta maaf ini Bu, Ya, enggak apa-apa sih. terkadang metode kita sudah laksanakan, misalnya ceramah, Iya. masih ada waktu yang tersisa, maka kita melakukan modelnya. Jadi perpaduan antara metode dengan model. Iya, iya kalau misalnya kalau perpaduan antara metode dengan model ya pakai pembelajaran langsung saja Bu, ya. Tapi kalau Ibu mau pakai model yang ada sintaksnya, ikuti sintaksnya itu, jangan ditambah-tambah sintaksnya karena itu mengubah sintaks, mengubah nama model Bu. Makanya sekarang banyak sekali penelitian-penelitian tentang model, banyak sekali berkembang nama-namanya itu Bu. Tapi belum belum tervalidasi secara teori dasarnya, yang itu yang ada di yang itu tadi yang saya sebutkan, cooperative learning, PBL, PJBL, discovery, inquiry, itu yang terkonfirmasi sebagai teori dasar daripada model. Adapun nama-nama yang ini, lihat sintaksnya, berarti dia masuk ke tipologi mana. Begitu. Oh, iya, Bu. Jadi pengikatnya itu model ada pada sintaks, Bu. Jadi jangan sembarangan tulis model, misalnya model ini ya, tapi sintaksnya harus tercermin di kegiatan intita, Bu. Ya, Nah, bagaimana Ibu yang paling banyak copy paste saja? iya itulah makanya di sini kita pahamkan. Makanya kita kita belajar di sini untuk Ibu dengan teman-teman di Mandua ini bersiap untuk menghadapi kurikulum yang akan datang, sama di teknik-tekniknya Bu. Dan teknik ini diajarkan kita pas tak mungkin lagi dipahami dulu ini barang baru kan ceritanya kita mau perencanaan pembelajaran ini kan ditulis maksudnya jadi rumusannya begini, rumusnya tuliskan apa yang kamu mau lakukan, lakukan apa yang sudah kamu tuliskan. Jadi perencanaan pembelajaran ini, yang ini kita lakukan ini, kita mau menuliskan apa yang kita mau lakukan di kelas. Nah, pada saat kita di kelas, kita lakukan apa yang sudah kita tuliskan di perangkat tak. Begitu. Sehingga pada saat Ibu Bapak disupervisi, pada saat diasesori, pada saat didampingi oleh pengawas oleh siapapun itu, ya tidak ada celah yang bisa di ini. Karena cocok apa yang kita tuliskan dengan apa yang kita lakukan. Yang selama ini kan tidak seperti itu, Bu. Lentong yang Ya, dituliskan, betul. lentong yang dilakukan. Kan begitu. Ini yang kita mau perbaiki, Bu. Apa? Jawab dengan sendiri. Begitu ya. Iya, iya, Bu. Paham Makasih ya? banyak. Oke. Ada lagi? Sebelum masuk ke kolom media. Ada Bu, saya Iya. bisa. Oh iya, silakan Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak warahmatullahi Kamat. wabarakatuh. Iya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustadz. Bu Dokter, Iya. dalam melihat proses pembelajaran di madrasah memang sering kita membedakan mana model, mana metode. Jadi, pelajaran yang sering tertuang dalam RPP seorang guru. Jadi terkadang yang tertuang dalam RPP atau modul ajar seorang guru, terkadang di pelaksanaan dalam proses itu tidak kelihatan aktivitas apa yang telah tertuang dalam RPP. Contoh Ibu, apa yang dilakukan atau memberikan kegiatan siswa dalam proses pembelajaran, misalnya menghafal, apakah itu masuk dalam metode atau model pembelajaran? Satu sisi yang tidak tertuang dalam RPP atau modul ajar. Jadi dalam proses penilaian mungkin untuk praktis kegiatan proses dalam apakah itu masuk dalam ranah apa model atau masuk dalam metode pelajaran. Nah, sering ada bidang studi yang mungkin ada hal yang ingin disampaikan kepada peserta didik sehingga terbebani peserta didik terlalu banyak
Mungkin apakah itu masih berlaku model atau metode seperti ini, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya Ustadz. Jadi itulah pentingnya kita bisa membedakan mana model, mana metode. Jadi terkait nanti itu kan metode penentuan kita menggunakan metode ini, model ini, pendekatan ini, itu acuannya dari mana? Acuannya daripada TP yang sudah kita susun gitu loh. Ya, CP yang sudah kita susun dalam satu kali pertemuan. Dalam satu kali makanya di proses ini sebelum pemetaan ini kan kita analisis dulu. Analisis alokasi waktunya. Oh, dari TP-TP ini seperti tadi ya, Ibu siapa? Siapa Ibu Zulfitri ya. Tadi kan sudah disusun nih ceritanya tentang vektor, misalnya sebagai contoh Ustadz ya, itu tentang vektor itu berapa kali pertemuan di situ. Nah, sudah dipetakan dari apa namanya materi yang sudah dibuatkan TP-nya, oke oke bisa 2 kali atau 3 kali pertemuan nih, ya kan? Nah, dari kumpulan TP-TP yang dalam satu kali pertemuan itu cocoknya kita main kita tentukan sendiri kita pakai metode dan atau model apa gitu. Ya, kalau misalnya cocoknya ini pakai misalnya vektor kan vektor kan agak ini kan vektor itu sebagai contoh ya vektor ini kan materinya materi yang baru ya materi yang mungkin bisa jadi baru buat si anak ya karena atau misalnya vektor ini tingkat kesulitannya itu tinggi ya kenapa karena abstrak apa tingkat abstraksinya itu lebih tinggi dibanding materi-materi yang lain misalnya dalam fisika karena siapa yang pernah lihat vektor kan nggak ada tidak tersentuh tidak terlihat gitu loh makanya harus dikonkretkan jadi sesuatu materi konten materi yang abstrak ini harus dikonkretkan dengan cara apa mengkonkretkannya ya dengan model-model dengan metode pembelajaran. Ya sebagai contoh misalnya bagaimana dia bisa menghafal, misalnya oke lah menghafal, tapi ada anak-anak juga yang tipologi belajarnya tidak tidak bisa menghafal. Jadi harus dikonkretkan. Misalnya dengan puzzle, misalnya ya dengan potongan-potongan apa namanya shortcut gitu ya. Dengan apa namanya itu kan PBL problem based learning itu jadi potong-potong kemudian ini atau dia cari yang mana vektor ini vektor satuan mana vektor besaran kan gitu jadi dengan Oh, model ya seperti itu jadi aktivitasnya model atau metode pendekatan ini letaknya ada di kegiatan tengah ya kata-katanya kata-kata kata-kata aktivitasnya itu adanya di IKTP ataupun TP yang sudah kita susun Ustadz seperti itu oh, jadi jadi begitu. Iya, ya makasih Bu ya iya, penjelasan luar biasa. Jadi iya, apa yang terang itu yang dilakukan di dalam proses. iya, Jadi kuncinya di sini dalam proses pembelajaran terus yang menjadi iya, acuan itu disertakan misalnya RPP atau modul untuk melihat proses itu. iya, Guru harus menjadi catatan ini, Bu. Guru harus membawa RPP ataupun mm-mm, modul kelas. ajar, Jadi iya, jadi notis catatan kita untuk notice, melihat iya yang dilakukan betul, guru. Terima iya, kasih. iya, terima kasih Ustaz. Jadi modul ajar yang jadi memang dalam setiap mengajar seorang guru ya harus sekiranya membawa modul ajar atau RPP. Kenapa harus membawa itu supaya dia bisa melirik-lirik atau melihat oh setelah ini apalagi aktivitasnya. Kan urut-urutan dari apa kegiatan aktivitas mengajar kita yang ada di kegiatan tengah awal tengah maupun inti apa akhir itu kan hasil proses analisis CP kita ya pemetaan kita ya muaranya produknya ada pada modul ajar atau RPP. Jadi modul ajar atau RPP tidak langsung ujuk-ujuk langsung ada gitu loh Ustadz. Dengan perangkat yang ini dari LK-LK ini kita tahu oh dari sini kita bermula ada analisis dulu CP-nya ya. Jadi CP itu harus dianalisis. Setelah dianalisis baru dilakukan yang namanya pemetaan. Pemetaan itu untuk apa? Untuk menentukan oh metode model pendekatan yang dilakukan yang akan dilakukan di pertemuan ini loh. Oh, cooperative learning tipe jigsaw. Oh, nanti pertemuan kedua itu lagi, pertemuan ketiga itu lagi seperti kata Prof Hairul ya yang waktu kami di AKMI kemarin kalau mau guru kita expert di satu model itu minimal model yang dilakukan itu berturut-turut 3 kali dipakai Ustadz.
ya Bapak Ibu ya. Jadi 3 kali itu terus yang diulang ya modelnya. Kita bisa ekspor minimal 3 kali. Lebih dari itu bisa bagus. Ya, tapi kalau hanya ini ya jadi telisik dulu ininya contohnya bagaimana kita bisa memainkan model ini seperti itu. Ustaz. Jadi memang dalam ini memang RPP ya, RPP yang menentukan itu tadi kan dituliskan apa yang mau dilakukan, lakukan apa yang sudah yang kamu tuliskan. Jadi pada saat merancang modul ajar atau RPP itu yang kita rancang. Kita mau merancang sesuatu yang akan kita lakukan di kelas. Nah, pada saat sudah di kelas, ya kita ikuti apa yang sudah kita tuliskan di RPP kita, kan gitu rumusannya. Gitu, Oh iya, Ustaz. Iya, ya, ya, ya. Mudah-mudahan teman-teman di IMAN 2 ini bisa bisa mengikuti arahan dari Pak Kamatnya juga, nah pengawasnya juga nanti ya. Oke. Oke, ada lagi barangkali Tabe sebelum kita masuk ke kolom medianya alat peraga. Ini juga banyak sekali kita dapatkan ya pada saat kita melihat perangkat pembelajarannya teman-teman guru, banyak yang tidak bisa membedakan mana media, mana alat peraga, mana sumber belajar gitu. Ya. Jadi kan biasanya kalau kita lebih rinci, kenapa kita harus menentukan juga media alat peraga dan sumber belajarnya ini supaya kita bisa mempersiapkan media apa yang perlu kita siapkan dalam pertemuan itu, alat peraga apa, sumber belajar apa. Gitu. Jadi kita harus tahu yang mana termasuk media, yang mana alat peraga, yang mana sumber belajar. Karena tidak semua media itu merupakan alat peraga, tapi semua alat peraga itu pasti media. Gitu. Nah, begitu pula sumber belajar. Nah, sumber belajar yang dimaksud di sini di kurikulum Merdeka sumber belajar itu harus spesifik, ya. Karena sumber belajar media ataupun alat peraga ini kalau dalam modul ajar versi lengkap itu dituliskan, gitu ya, dituliskan. Nah, jadi medianya apa? Misalnya medianya dalam bentuk apakah dalam bentuk hardware atau software gitu ya, apa perangkat keras atau perangkat lunaknya apa, jadi laptop LCD kan paling itu yang laptop LCD itu masuk apa dia, apakah masuk media atau alat peraga kah ya atau sumber belajar gitu ya, harus bisa membedakan ini yang media itu ya sebatas alat bantu. Alat peraga ya alat yang untuk memeragakan konsep pembelajaran. Sumber belajar yaitu acuan kita dalam mengajarkan konsep itu, gitu ya. Apa yang menjadi acuan buku? Biasa kan sumber belajar, buku pegangan guru, buku cuma dipegang nggak dibaca, gitu ya. Jadi buku apa nih bukunya tidak sekedar buku, ya, tapi jelaskan apa judul bukunya, siapa pengarangnya, siapa publishingnya, jadi mana tempat penerbitnya kan gitu ya. Seperti itu sumber belajarnya, Ustaz. Jadi harus dijelaskan karena dalam versi modul aja versi lengkap seperti itu cara kita membuatkan sumber belajar. Jadi seperti kita menuliskan daftar pustaka di makalah gitu atau karya tulis gitu. Itu sumber belajar. Karena tidak semua harus seperti itu? Karena tidak semua buku itu sumber belajar. Ya. Misalnya sumber belajar buku yang mana dulu ya karena tidak semua buku itu sumber belajar kita yang tertaut saja dengan vektor dan misalnya tadi dengan skalar misalnya materi fisikanya kan gitu banyak buku bacaan tapi kalau tidak cocok dengan materi apa iya itu jadi sumber belajarnya pertemuan kita pada kali ini kan gitu seperti itu ya Bapak Ibu ya dipahami pemetaannya ini. Kemudian di sisi akhir adalah teknik asesmen. Di kolom terakhir teknik asesmen. Teknik asesmen ini Bapak Ibu dipakai untuk ditentukan untuk mengukur IKTP ya, IKTP atau TP. Jadi mulai dari metode, model, media sampai teknik asesmen, acuan kita itu ada pada TP ataupun IKTP yang kita susun. Jadi tidak salah kiranya kalau dikatakan bahwa jantungnya perangkat pembelajaran itu ada pada TP dan IKTP. Ya, itu jantung. Jadi kalau cara tak menyusun TP baik, insya Allah pasti bagus kita punya perangkat. Bagus cara kita mudah untuk menentukan metode, media sampai pada teknik asesmen.
Nah, kalau dalam kurikulum Merdeka, semua teknik asesmen itu bisa dipakai, ya. Dia tidak terpilah seperti K13. Misalnya, kalau di K13 itu terpilah untuk mana pengetahuannya, mana keterampilannya, mana afektifnya. Kalau di K13 itu tidak seperti itu. Jadi semua teknik asesmen bisa dipakai. Nah, bagaimana kita menyusun instrumen dari asesmen yang sudah ditentukan? Yaitu tadi, lihat IKTP-nya, lihat TP-nya. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Begitu Ibu Zulfitri, bagaimana? Sudah dipahami ya? Iya, Bu. Ya. Nah, masuk lagi ke RPP. Kita selesaikan RPP ya. Nah, nanti tagihan-tagihannya pada saat Agus sudah bisa ini jadi lampiran formnya. Coba di LK selanjutnya, Bu Fitri. Jadi bisa dipenuhi nanti ini ya. Kalau seperti ini, tapi sebelum model aja. Kalau yang tadi di pemetaannya apa kira-kira di situ modelnya, metodenya yang bisa dituangkan? Coba saya lihat, Bu Fitri, memilih dari penjelasan yang sudah saya berikan supaya cocok-cocok ya. Coba apa di situ? Iya Pak, nanti Pak dilihat ada ya. Insyaallah. Metode apa? Diskusi. Oke. Iya, oke, makasih Pak. Berarti kalau pakai metode Bu Fitri, berarti metodenya diskusi. Berarti modelnya model dulu ya, model pembelajaran langsung dengan metode diskusi misalnya. Ya. Ya. Enggak usah dengan model pembelajaran titik 2 langsung. Model pembelajaran titik 2 pembelajaran langsung atau PL atau dari instruction toh. Udah metode diskusi sama metode sama dengan titik 2 diskusi gitu aja. Enggak usah panjang-panjang. Ya, gitu. Oke, siap. Begitu ya. Jadi kalau untuk pembelajaran langsung karena ini vektor, jadi anak-anak harus dikenalkan dulu tentang vektor, apa pengertian vektor, apa itu skala, bagaimana ini ya. Oke. Medianya apa dipakai, Ibu Fitri? Ibu Fitri, apa medianya? Smart TV. Dirinci medianya titik 2 seperti P, alat peraganya apa, alat peraga vektornya tidak ada Ji. Mau dirinci tidak dirinci tidak apa-apa sih sebenarnya. PPT apa nih? PPT bahan tayang apa, tentang apa misalnya Bu, karena kebanyakan PPT tentang vektor, tentang vektor dan skalar. PPT materi atau bisa PPT materi ya, bisa skalar. Apalagi Bu, alat peraganya adakah, alat peraga yang Ibu pakai atau sumber belajarnya apa? Jadi nanti enak ini, nanti masuk ke modul tinggal copy paste dari hasil pemetaan kita gitu ya. Untuk konsep ini Bu belum pakai alat peraga. Hah? Biasanya kalau baru pengenalan konsep pakai alat Nggak peraga. pakai apa ya, jangan le kalau tidak ya kalau tidak jadi enggak perlu dipaksakan harus ada alat peraga juga, makanya dikasih garis miring gitu ya. Tapi kalau mau dirinci juga nggak apa-apa, enggak dirinci juga nggak apa-apa. Yang penting kan ini tidak maksudnya tidak terlalu signifikan ini ya. Yang signifikan itu ya pada TP-nya dengan KTP-nya, tautannya ke situ. Oke ya. Oke, masuk modul aja nih supaya cepat, sudah mau sore nanti mau cek log ini. Ibu, Bapak juga nanti terhambat di sana. Oke, masuk ke modul ajar Ki. Saya sarankan modul ajar pakai modul ajar yang sederhana untuk harian ya. Nah, nanti kita deh modul ajar yang lengkap ya. Yang sederhana mau dulu Dik. Modul yang aja sederhana, enggak usah yang lengkap dulu. Kalau lengkap ini ya untuk administrasi madrasah oke lah.
Ya paling kasih satu saja contohnya. Tapi saya sarankan untuk yang harian pakai modul aja atau LPP yang sederhana saja ya. Oke. Coba yang sederhana. Oke. Sudah? Oke. Lihat TP-nya. Tujuan pembelajaran di sini ya, nanti diisi. TP ini setelah pembelajaran berlangsung dengan menggunakan apa ya? Maksudnya opsional di sini. Kalau Bapak Ibu di sana menggunakan misalnya setelah pembelajaran berlangsung dengan menggunakan model pembelajaran langsung dengan metode diskusi dan media apa? Media apa? Media media itu Smart TV untuk apa sih? Kan alatnya saja, tapi bahan tayang ya. Dengan ya misalnya cukuplah model pembelajaran langsung dengan metode apa tadi? Dengan metode diskusi. Ah, maka peserta didik dapat ya tah titik dua. Kok PIMI yang hasilan utak tadi pemetaan tak masuk di situ untuk satu kali pertemuan. Ya, kalau satu kali pertemuan, kalau tiga kali pertemuan, maka dirinci tujuan pembelajaran untuk pembelajaran pertama apa, pembelajaran kedua apa, pembelajaran pertemuan ketiga, pertemuan bukan pembelajaran. Pertemuan pertama apa tujuannya, pertemuan kedua apa tujuannya, pertemuan ketiga apa tujuannya. Begitu pula medianya apa yang dipakai di pertemuan pertama, apa yang dipakai, ya kan gitu ya. Ya begitu. Paham ya, Ibu Fitri? Ibu Fitri, dipahami? Oke ya. Oke. Oke. Naik cepat-cepat. Turun lagi, turun ke bawah. Setelah TP, begitu caranya ya. Jadi TP ini bisa dalam satu sasaran CP ya. Jadi satu RPP itu untuk kebutuhan satu sasaran CP yang ada peserta-peserta didiknya gitu loh. Yang kita tadi pecah-pecah toh, jadi satu TP. Satu sasaran CP, satu RPP. Ya. Satu RPP itu bisa memuat beberapa kali pertemuan. Ya, Bapak Ibu, jangan saya analisis tak yang pertama di awal tadi, tah? Nah, sekarang di kegiatan awal kita pakai ini saja ya, tujuan. Yang jangan dilupa untuk asesmen awalnya ya harus dilakukan. Nah, kemudian di kegiatan inti tengah karena Bapak Ibu Zulfitri pakai pembelajaran maju langsung ya lakukan apa yang mau dilakukan di situ dengan diskusi apa misalnya. Ya kalau misalnya ya diskusi lepas misalnya bentuk kelompok kasih tugas gitu ya. Tapi kalau mau pakai model pun bisa. Misalnya pakai kooperatif, ya harus diganti di pemetaannya. Kooperatif tipe apa? Jigsaw, ya diganti di apa namanya? Dipecah kelompoknya ada yang tentang vektor, ada yang tentang skala, kemudian kan gitu. Gitu ya, Bu Fitri ya. Jadi sintaksnya lihat sintaksnya. Jadi sintaks itu adanya di kegiatan inti atau tengah. Tapi ada juga sintaks yang di mana sintaksnya itu kadang berimpitan atau berimpitan dengan kegiatan awal atau kegiatan akhir tidak apa-apa. Jadi tinggal disesuaikan. Nah, kalau dalam menggunakan sintaks juga yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, dalam sintaks itu jangan cuma sintaksnya doang ya, tapi ikutkan juga materinya. Materi apa itu? Misalnya menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran seperti kegiatan awal. Tentang apa? Tentang vektor dan skalar. Kan ini secara anunya ya kasih tambah-tambahin lah, kembang-kembangkan lah, ya. Begitu juga melakukan refleksi pembelajaran tentang kesimpulan tentang vektor dan skalar, ya toh. Kemudian pemberian tugas rumah, apa tugas rumahnya tentang menyelesaikan masalah atau contoh soal matematika tentang vektor, ya, gitu. Jadi contoh itu harus dikembangkan dengan bahasa-bahasa yang ada kaitannya dengan materi yang diajarkan, tidak hanya sebatas letek-lek saja itu yang sering kali saya dapatkan di teman-teman ini perangkatnya copy paste ke ya apa tidak ada tautannya dengan materi ya. Oke ya. Sampai di sini. Oke, asesmen itu ada asesmen formatif dan asesmen sumatif, ada asesmen awal. Asesmen awal terlampir apa? Jadi asesmen awal, asesmen formatif, asesmen sumatif di mana ambil soalnya? Lihat ambil dari TP. Buang ya, langsung jelaskan apa. Itu bisa dipakai untuk kebutuhan awal, untuk asesmen awal, formatif atau sumatif. Ya. Asesmen awal dilakukan di awal.
pembelajaran. Ya bisa dengan kuis. Jadi soal itu bisa dijadikan kuis sebagai untuk lihat kemampuan awalnya. Formatif untuk pencapaiannya dalam bentuk deskriptif kualitatifnya atau kualitatifnya ya deskripsinya. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengambil di pertemuan itu angka dari pencapaiannya anak, misalnya 80, 70, 90, itu ya asesmen sumatif itu yang anunya jatuhnya. Itu aja udah selesai sampai di sini. Sesederhana itu kita menyusun perangkat Bapak Ibu. Jadi menyusun perangkat pembelajaran itu tidak tiap tahun kita disibukkan dengan ya bahkan mengambil waktu liburnya Bapak Ibu ini ya satu kali. Jadi tinggal yang diubah-ubah di pemetaan, di analisisnya tidak lagi satu kali saja kita lakukan analisis karena kurikulumnya tidak ditutunji ya, kecuali kalau kurikulumnya berubah baru berubah juga cara kita menganalisis. Begitu Bapak Ibu. Tabe ada pertanyaan? Tabe. Tidak ada, untuk sementara tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau begitu ada pertanyaan tidak ada, Midi. Kalau gitu tutup mic dulu pada share screen tak, Ibu, Bapak. Ibu siapa? Ibu Fitri. Oke ya. Jadi seperti itu gambaran kita menyusun perangkat. Jadi kalau Bapak Ibu tahu alur kita menyusun perangkat pembelajaran, maka otomatis kita bekerja. Jadi saya rasa Pak Muslimin, Pak Tamat, ini teman-teman kalau sudah paham enaknya mengerjakannya karena sudah ditahu misalnya ya. Biasanya itu kadang tidak males bikin perangkat ya karena tidak tahu langsung copy paste saja gitu dari internet. Jadi saya berharap teman-teman di sini di Man 2 ini bisa memahaminya. Kalau tidak paham ya bisa kontak saya, bisa ini tanya di grup gitu ya. Apa yang perlu penjelasan lebih lanjut. Jadi itu saya teori dasarnya ya Bapak Ibu. Tinggal nanti teman-teman diminta bekerja ya. Nanti kita datang lagi mengecek sampai di mana progres ininya, progres pembelajarannya progres penyusunan perangkat ajarnya karena ini yang terpenting Bapak Ibu di dalam perencanaan pembelajaran ya. Ini yang menjadi banyak problem di tingkatan teman-teman guru. Sampai di sini dulu barangkali ada yang mau disampaikan mungkin dari Pak Kamat, Pak Kepala. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Doktor atas pencerahannya pada hari ini sungguh luar biasa, memberikan semangat pada tim kami di Mandubone. Semoga dalam menyusun perangkat pembelajaran ini betul-betul teman-teman guru di Mandubone bisa lebih optimal dalam melaksanakan tugas ini, dan semoga para guru sudah bisa menambah mereka dalam membuat perangkat pembelajaran. Semoga dengan semangat pada hari ini betul-betul bisa lebih paham, tercerahkan untuk melaksanakan sebagai di madrasah. Iya Ustaz. Ya, terima kasih juga atas apresiasi pembelajarannya pada hari ini dan dari kemarin ya. Dari waktu yang ada kita masih ada waktu 2 bulan. Semoga di Man 2 ini sudah bisa menyelesaikan yang bisa diselesaikan terkait tentang perangkat pembelajarannya. Nanti kalau butuh bantuan nanti bisa saling komunikasi di antara kita. Dan saya berharap bahwa semoga ada perwakilan dari Bone yang bisa jadi jadi model ya, modeling untuk bisa menjadi produk hasil dari kegiatan kita ini ya. Dan saya juga sudah menuntaskan di bulan ini kewajiban saya untuk Bapak Ibu mendapatkan materi pendampingannya dan tinggal sisa Bapak Ibu yang akan melaksanakan hasil implementasi kurikulum Merdeka ini ya Bapak Ibu. Ya sampai di sini dulu barangkali perjumpaan kita. Semoga kita selalu sehat, sukses, bahagia selalu Bapak Ibu sekalian, dan kita bisa bertemu kembali di kesempatan lain baik secara offline maupun secara online ya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya izin live ya Bapak Ibu.